Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, ini dia kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD halaman 158 sampai 162, sub tema 4 pembelajaran 4 di buku tematik adik-adik. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 158. Ini dia. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Ini dia, ada sebuah taman di belakang, ada penjual jajanan. Kemudian ada sampah berserakan, sampah gelas plastik dan sampah-sampah lainnya. Dan ada 3 anak sekolah ya yang melihatnya, dan ada anak-anak yang belanja jajanan ya. Oke, seperti itu ilustrasi gambarnya ya. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Silahkan dijawab adik-adik. Melihat gambar tadi, bagaimana pendapat adik-adik melihat gambar yang tadi? Ada anak-anak belanja, beli jajanan, sama ada sampah berserakan. Ini dia, sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Jawabannya ini dia, pada gambar di atas, jalanan tampak sangat kotor, sampah dibuang sembarangan, padahal sudah ada tempat sampah. Bahkan ada sampah yang tergeletak di jalanan. Tempat sampah juga tidak ditutup sehingga banyak lalat. Oke adik-adik, ini dia jawabannya, silahkan dicatat dulu. Ke halaman 159, bacalah teks berikut, temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jalan jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Ini dia jawabannya adik-adik. Silahkan disimak. Kalimat yang menunjukkan masalah, yaitu yang pertama, jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Ini dia, ada 4 ya. Kalimat yang menunjukkan saran, yaitu semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Silahkan dicatat adik-adik.
Ini dia kalimat yang menunjukkan masalah, ada 4. Ini dia yang keempatnya tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan ya. Dan kalimat yang menunjukkan sarang ada 3. Ini dia. Oke adik-adik, kita lanjut. Ayo menulis halaman 159 dan 160. Bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Pada gambar di atas, masalah yang terjadi adalah tampak jalanan yang sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di mana-mana. Ada pedagang di sekitarnya membuang sampah sembarangan. Keadaan tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Ini dia kewajibannya, yaitu harus membuang sampah ya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi haknya kita itu kita akan mendapatkan lingkungan yang indah, bersih, dan bebas penyakit ya. Itu dia. Dan apabila itulah kewajibannya kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi haknya itu lingkungan yang bersih dan bebas penyakit ya, serta tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Itu jadi ya. Ayo bercerita halaman 160. Kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban hak berkaitan di jalan dengan jalan di lingkunganmu. Ceritakanlah 1 pengalamanmu di depan kelas. Ini dia jawabannya. Saat pergi ke sekolah, saya selalu diantar ibu menggunakan sepeda motor. Sebelum berkendara di jalanan, ibu selalu mengingatkan saya memakai helm. Memakai helm adalah 1 kewajiban setiap pengendara sepeda motor saat berkendara. Silahkan dicatat dulu adik, nanti dilanjut lagi. Halaman 160. Ih. Habis-habisan. Sampai makan pisang. Hai. Terus. Tunjuk nih. Ini dia. Wih, 2 milobannya mana dia. Alah, sana. Tidak boleh keluar. Dorong dulu itu, keserapan. Tidak boleh keluar. Ayo, masuk. Ya, masuk dulu. Pengalaman ya, silakan ceritakan adik-adik pengalamannya juga. Ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh. Memakai helm dapat melindungi kepala dari benturan kecelakaan. Selain itu mencegah ditilang polisi lalu lintas sehingga saya dan ibu dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Silakan adik-adik kasih contoh lain ya, yang sesuai dengan pengalaman adik-adik di jalanan. Ayo berlatih halaman 161. Apakah seperti adik-adik melihat sampah di jalanan atau seperti apa ya? Ceritakan saja adik-adik pengalamannya. Ayo berlatih halaman 161. Beni bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Beni suka jajan tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Beni memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Bagaimana adik-adik? Ya tentu harus bersih dan harus terbungkus ya adik-adik ya, supaya tidak masuk debu atau lalat. Amati pernyataan berikut. Beri tanda V jika menyatakan makanan sehat dan beri tanda silang jika menyatakan makanan itu tidak sehat. Tanda silang atau tanda X. 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Apakah itu V atau X adik? Apakah itu sehat atau tidak sehat? Silahkan dijawab adik-adik ya. 2. Makanan tertutup rapat. Apakah itu sehat atau tidak sehat? Tulis V atau X. 3. Makanan terbuka. Apakah itu sehat atau tidak? Tulis V atau X adik-adik ya. Silahkan diisi. 4. Makanan dibungkus koran. Silahkan tulis adik-adik V atau X. Silahkan dicatat adik-adik ya. Oke adik, sudah ada jawabannya. Kalau begitu kita lanjut. 4. Makanan dibungkus koran tadi. 5. Makanan terlalu manis. Apakah sehat atau tidak?
6. Makanan bersih, apakah itu sehat atau tidak? 7. Makanan basi segar, apakah itu sehat atau tidak? 8. Makanan sudah basi, apakah itu sehat atau tidak kalau dimakan? Silahkan tulis isi V atau X. Bagaimana adik-adik, sudah diisi V atau X? Kalau sudah, kita cocokkan jawabannya. Ini dia. 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat itu tidak sehat atau silang, tanda silangnya. 2. Makanan tertutup rapat itu sehat, berarti kode tulisannya V. 3. Makanan terbuka itu tidak sehat, berarti tanda X. 4. Makanan dibungkus koran itu tidak sehat, berarti tanda X. 5. Makanan terlalu manis, berarti tidak sehat, tanda X. Nomor 6. Makanan bersih itu sehat, tanda V. 7. Makanan masih segar itu sehat, tanda V. 8. Makanan sudah basi itu tidak sehat, tanda X. Silahkan dicatat dulu adik-adik, ini jawabannya. Kalau sudah, kita lanjut adik. Ayo mencoba halaman 162. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Silakan adik-adik. Apabila sering jajan di sekolah atau di dekat rumah, lihat apakah ada kemasannya atau tidak. Seperti es, kue-kue, dan gorengan-gorengan ya. Ini dia contohnya. Ada 4 gambar. Ada gambar pertama ini ada makanan dibungkus koran, yang kedua dibungkus kertas seperti kayak burger, ini roti tawar, yang ketiga donat, yang keempat coklat dengan keadaan terbuka. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalaman ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Jawabannya menurut saya kemasan jajanan paling baik adalah jajanan donat, sebab donat itu disimpan dalam kemasan yang tertutup sehingga donat tetap bersih dan higienis. Berarti yang benar adalah yang ketiga, gambar donat yang sehat karena terbungkus rapi dan kemasannya tertutup, jadi tidak ada lalat yang bisa masuk dan debu ya, jadi bersih dan higienis. Sedangkan yang lain itu terbuka seperti kue dibungkus kertas bekas, ada roti tawar, ada coklat juga terbuka ya. Yang bagus itu adalah donat. Oke adik-adik, ini jawabannya, silahkan dicatat dulu. Oke adik-adik, kita lanjut. Sementara jajanan yang lain tidak sehat sebab bungkusnya dibiarkan terbuka, bahkan ada makanan yang dibungkus memakai kertas koran bekas. Jadi yang kertas koran bekas itu yang pertama ya, yang ini yang warna orange. Saat di sekolah saya sering membeli klepon. Klepon adalah jajanan tradisional yang berbentuk bulat dan berwarna hijau. Dalamnya berisi gula Jawa, lalu luarnya diberi parutan kelapa. Klepon yang dijual di kantin sekolah biasanya ditempatkan di wadah plastik mika yang tertutup sehingga kebersihan jajanan ini tetap terjaga. Untuk anak kecil, klepon dapat membantu meningkatkan berat badan. Silahkan dicatat adik-adik lanjutan dari jawabannya tadi.
Adik, kita lanjut kunci jawaban kelas 3 halaman 163, kegiatan bersama orang tua. Membiasakan bertanggung jawab atas sampah pribadi dengan menyimpannya sampai menemukan tempat sampah. Ini dia jawabannya adik-adik. Sampah pribadi, ini dia, dibuang sampah pada tempatnya, dikumpulkan, membuang sampah pada tempatnya. Ini dia, sampah plastik sesuai dengan tempatnya ya. Kalau sampah plastik, sampah kering, sampah basah, ini dia dibeda-bedakan ya, ada 3 macam. Oke adik-adik, itu dia. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 4 kelas 3. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, kelas berapa. Oke adik-adik, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau videonya kurang menarik. Mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.